Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi terkait perkembangan psikologi pada abad pertengahan. Perkenalkan, nama saya Nurul Rabiatul Adawiyah Putri Alfihari dengan NIM 2107 015 02 004. Pada pertengahan abad ini, Eropa Barat memasuki era yang disebut sebagai zaman kegelapan, karena pada saat itu dogma agama lebih mendominasi daripada ilmiah, serta berkembang pesatnya ilmu dari para pemikir Islam yang berada di puncaknya pada masa tersebut. Sehingga pada masa kegelapan Eropa Barat justru membuat peradaban Islam semakin berkembang pesat, yaitu pada abad ke-7 sampai pada abad ke-14. Pada saat itu terdapat sebuah ilmu yang disebut sebagai ilmu nafs yang sangat berkembang pesat, namun disebut berbeda dengan ilmu kedokteran dan ilmu psikiater, dan hanya membahas proses mental manusia. Salah satu indikator yang membuktikan bahwa ilmu tersebut ada, yaitu berdirinya sebuah rumah sakit jiwa di Fez, Maroko pada awal abad ke-8. Hai, perkenalkan nama saya Radana Jayanti dengan NIM 210701501135. Yang pertama yaitu Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq As-Sabah Al-Kindi, atau dalam bahasa Latin biasa disebut Al-Kindus. Lahir pada tahun 801 dan wafat pada tahun 873. Dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Semasa hidupnya, selain bisa berbahasa Arab, ia mahir berbahasa Yunani. Ia adalah filsuf berbahasa Arab dan dipandang sebagai filsuf Muslim pertama. Al-Kindi telah menulis banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu, dari metafisika, etika, logika, dan psikologi, hingga ilmu pengobatan seperti farmakologi, matematika, astrologi, dan optik. Juga meliputi topik praktis seperti parfum, pedang, zoologi, kaca, meteorologi, dan gempa bumi. Nah, dalam pemikiran Al-Kindi terdapat 2 poin dalam pembelajaran psikologi. Yang pertama itu menyatukan antara teologi dan filsafat. Nah, yang kedua yaitu pemikiran mengenai jiwa, kecerdasan, dan strategi kognitif dalam mengatasi grief atau kesedihan. Nah, itulah tadi pemikiran dari filsuf Islam yang bernama Al-Kindi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemikiran filsuf Islam selanjutnya yang bernama Ar-Razi atau Razes, Al-Farabi atau Al-Farabius bin Zakaria Ar-Razi, atau dikenali sebagai Razes di dunia barat, merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 sampai 930. Ia lahir di Rai, Teheran pada tahun 251 Hijriah dan wafat pada tahun 313 Hijriah. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat, kimia, matematika, ilmu psikologi, dan ilmu filsafat. Nah, dalam ilmu psikologi, dia menekankan 3 poin, yaitu yang pertama, The Arabic Girls, atau biasa disebut dengan Rumah Sakit Baghdad. Nah, yang kedua yaitu keadaan rasio dan self-perception, atau mengenali diri, menggunakan kombinasi emosi marah dan takut untuk mengatasi psikosomatis. Nah, yang ketiga yaitu sensasi indrawi, melatar belakangi proses mental dan kondisi emosi mempengaruhi aspek fisik. Perkenalkan, nama saya Rezi Pradipta Ali dengan NIM 210701502026. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai Al-Farabi atau biasa dikenal sebagai Al-Farabios. Al-Farabi adalah the second teacher, yaitu penerus the first teacher Aristoteles. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Plato dan Plotinus dan berusaha memadukan pemikiran ketiga filsuf Yunani tersebut. Al-Farabi termasuk filsuf yang berpengaruh besar pada pemikiran filsuf muslim lain setelahnya. Al-Farabi memiliki beberapa kontribusi dalam ilmu psikologi. Yang pertama, Al-Farabi disebut sebagai ahli psikologi sosial karena dianggap orang pertama yang menyatakan bahwa manusia cenderung untuk selalu bersama dengan orang lain, dan kesempurnaan manusia dicapai apabila hidup bersama orang lain. Selanjutnya, Al-Farabi mengatakan jiwa
manusia terdiri dari 5 daya, yaitu yang pertama nutritif atau vegetatif, yang kedua sensitif atau indrawi, yang ketiga desideratif atau afektif, dan yang keempat imajinatif, dan yang terakhir rasional. Selanjutnya Al-Farabi mengatakan pengetahuan manusia diperoleh dengan 3 kemampuan. Yang pertama yaitu kemampuan indrawi, adalah dengan penglihatan, penciuman, dan yang lainnya. Yang kedua adalah dengan kemampuan imajinasi, yaitu indera internal seperti representasi, estimasi, dan mengingat. Selanjutnya, pengetahuan manusia diperoleh dengan kemampuan berpikir. Dan yang terakhir, Al-Farabi memaparkan mengenai penggunaan seni untuk terapi. Dikatakan bahwa musik dapat mempengaruhi persepsi indrawi, menghilangkan kecemasan yang ada dalam kesadaran, dan menimbulkan kebahagiaan. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai Al-Balkhi. Al-Balkhi memiliki 3 kontribusi utama dalam perkembangan ilmu psikologis. Yang pertama, ia membahas tentang masalah kesehatan mental dan menghubungkan antara fisik dan mental, yaitu mengenai keterkaitan antara tubuh dan jiwa. Al-Balkhi mengkritik praktik medis pada masa itu yang hanya menekankan pada pengobatan tubuh. Menurut Al-Balkhi, praktik medis juga sebaiknya memperhatikan aspek psikologis pasien dengan menciptakan suasana yang menyenangkan dan mendengarkan musik. Menurut Al-Balkhi, kesehatan tidak akan diperoleh hanya jika tidak memperhatikan kondisi tubuh dan jiwa. Selanjutnya mengenai relasi jiwa dan neraka dan bagaimana membuatnya sehat, yaitu gangguan pada jiwa diyakininya dapat mempengaruhi fungsi tubuh, demikian juga sebaliknya. Ini adalah merupakan pionir pertama pengobatan psikosomatis. Dan yang terakhir, disebutkan Al-Balkhi bukan saja mengklasifikasi neurosis dalam 4 gangguan, yaitu takut dan panik, marah dan agresi, sedih dan depresi, dan obsesi. Tapi juga Al-Balkhi menulis tentang perilaku dan kognitif yang mungkin dilakukan untuk mengatasi keempat gangguan tersebut. Al-Balkhi mempunyai keyakinan bahwa pikiran-pikiran yang keliru bisa saja menimbulkan emosi-emosi yang patologis. Halo, perkenalkan saya Putri Farhani, NIM 21071500049. Saya dari kelompok 2 kelas I. Saya akan membahas 2 tokoh muslim. Yang pertama yaitu Ibnu Sina, Abu Ali Al-Husain Abdullah Ibnu Sina, atau sering disebut dengan Ibnu Sina, yang lahir pada tahun 980 di Al-Shahnan dekat Bukhaira, Persia, atau sekarang merupakan bagian dari Uzbekistan. Beliau merupakan filsuf muslim yang terkenal sampai sekarang. Beliau juga tidak hanya berbicara tentang metafisika atau ilmu kedokteran, tetapi beliau juga berbicara mengenai psikologi. Menurut Ibnu Sina, pandangannya mengenai jiwa merupakan substansi mandiri dan terpisah dari raga yang merupakan instrumen bagi jiwa. Beliau juga mengembangkan hierarki jiwa menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu jiwa nabati atau vegetatif. Tingkatan kedua yaitu jiwa hewani atau animal. Tingkatan ketiga yaitu jiwa insani atau rasional. Selain itu, beliau juga meyakini bahwa pikiran dan tubuh merupakan suatu hal yang saling berkaitan. Tokoh yang kedua yaitu Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai dilahirkan di Iran pada tahun 940 dan beliau meninggal di Isfahan pada tahun 1030. Beliau dikenal sebagai pendiri filsafat mengenai etika dalam dunia Islam. Di dalam bukunya Tahsib al-Akhlaq, beliau menjelaskan tentang jiwa, karakter kebahagiaan, penyakit, dan kesehatan mental. Menurut Ibnu Miskawai, jiwa terdiri dari 3 fakultas, yaitu yang pertama, jiwa yang berkaitan dengan aktivitas berpikir, yang kedua,
dengan emosi, ambisi, keberanian, dan harga diri. Dan yang ketiga yaitu jiwa yang berhubungan dengan aktivitas nafsu syahwat, makan, minum, serta seksualitas. Ibnu Miskawai mensyaratkan hubungan interpersonal untuk mencapai kesempurnaan eksistensi manusia. Perkenalkan, nama saya Ria Inayah Aulia Paletari dengan NIM 21070150025. Abul Walid Rushd dikenal juga dengan nama Ibnu Rushd, dan di barat ia biasa dipanggil Averroes. Lahir di Cordoba, Spanyol tahun 1126 dan wafat pada tahun 1198 di Marrakech. Ia merupakan seseorang yang lebih mengedepankan pemikiran alamiah dan rasionalitas. Pikiran Ibnu Rushd yang berhubungan dengan psikologi antara lain mengenai jiwa, kecerdasan, dan kebahagiaan. Berbeda dengan Ibnu Sina, Ibnu Rushd berpandangan lebih alamiah tentang jiwa. Baginya, raga bukanlah instrumen bagi jiwa, tapi keberadaan raga merupakan sesuatu yang penting bagi jiwa. Menurut Ibnu Rushd, jiwa manusia terdiri dari 5 fakultas, yaitu nutritif, sensitif, imajinatif, rasional, dan apetitif. Fakultas nutritif merupakan dasar bagi fakultas lainnya dan menjadi syarat bagi pertumbuhan fakultas. Selanjutnya, fakultas sensitif dimiliki oleh hewan dan tumbuhan tidak memilikinya. Fakultas imajinatif adalah ketika kita memahami objek pada saat objek tersebut sudah tidak ada. Selanjutnya ada fakultas rasional yang memiliki objek universal serta imaterial. Yang terakhir adalah fakultas apetitif yang memungkinkan kita untuk mendapatkan apa yang menyenangkan ataupun menghindari yang membahayakan. Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi biasa dikenal dengan panggilan Ar-Razi. Di dunia barat dikenal dengan nama Razes. Lahir pada tahun 865 di Rai dekat Teheran dan wafat pada tahun 925. Ia mempelajari sangat banyak ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu kedokteran sampai ilmu psikologi. Pemikirannya tentang psikologi sebagiannya dapat ditemukan dalam bukunya yang berjudul At-Tib Ar-Ruhani, yang berarti kesehatan rohani. Dalam buku yang terdiri dari 20 bab ini, Ar-Razi membahas keutamaan dan kemuliaan akal, pengendalian hawa nafsu, pemikiran Plato mengenai etika, faktor yang menyebabkan cacatnya jiwa, ketakutan akan kematian, dan lain-lain. Sensasi indrawi juga diyakininya dapat melatar belakangi proses mental dan gejolak emosi yang berlebihan dapat mempengaruhi aspek fisik. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah Muntasam dengan NIM 2107015020118. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali dilahirkan di Khurasan pada tahun 1058 dan meninggal pada tanggal 18 Desember 1111. Anwar menyebutkan bahwa periode hidup Al-Ghazali terbagi menjadi 2, yaitu periode prasufi dan periode sufi. Di awal-awal kehidupannya, Al-Ghazali sudah diperkenalkan dengan ilmu tasawuf. Al-Ghazali kemudian belajar dari berbagai guru kesulitan menemukan alasan mendasar yang bisa menjamin kebenaran rasio. Sejarah pun mencatat bahwa dalam mencari ilmu, yakni Al-Ghazali pernah mempelajari ilmu kalam, ajaran taklimah atau salah satu aliran dalam Syiah dan filsafat. Namun, Al-Ghazali tidak berhasil menemukan apa yang dicarinya. Ia justru kemudian menyampaikan kritik kepada para mutakalimin dan para filsuf. Bukunya Makahid Al-Falasifah dan Tahafut Al-Falasifah merupakan gambaran kritik Al-Ghazali terhadap ilmu filsafat yang menjadikan rasio sebagai dasar dalam menentukan suatu kebenaran. Pengetahuan tasawufnya yang hanya sebatas ilmu tidak akan lengkap jika tidak disertai dengan amal. Al-Ghazali membutuhkan waktu hampir 6 bulan untuk mengambil keputusan meninggalkan segala kemewahan dan popularitasnya. Ghazali meyakini bahwa pengetahuan bisa bersumber dari 3,
3 hal. Yang pertama dari indera, yang kedua dari akal, dan yang ketiga dari intuisi. Bagi Al-Ghazali, indera merupakan sumber pengetahuan yang sangat penting, khususnya dalam menangkap informasi-informasi empiris. Bagi Al-Ghazali, sebagai sumber pengetahuan, akal merupakan sesuatu yang penting di masa sebelum dan setelah mengalami kritis spiritual. Al-Ghazali cukup konsisten menganggap penting peran akal untuk memperoleh pengetahuan. Konteks inilah Al-Ghazali kemudian mengakui pentingnya bantuan wahyu dalam memahami realitas dan instrumen untuk sampai pada realitas yang tidak bisa dipahami oleh akal tersebut adalah intuisi. Intuisi ini diyakini oleh Al-Ghazali bisa membawa manusia pada puncak kebenaran atau ilmu yakini melalui nur ilahi yang diberikan ke dalam hati, seperti yang pernah dialaminya sendiri. Ilmu yang diperoleh melalui intuisi ini kemudian biasa disebut dengan ilmu laduni, yaitu hadirnya cahaya ilahi setelah mengalami penyempurnaan atau taswiyah. Menurut Al-Ghazali ada 4 elemen penting dalam diri manusia. Yang pertama qalb, yang kedua ruh, yang ketiga nafs, dan yang keempat akal. Al-Ghazali menjelaskan keempat elemen diri manusia itu antara lain dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Keempat elemen diri manusia tersebut bisa dipahami secara fisik dan metafisik. Al-Ghazali menjelaskan, misal qalb secara fisik berarti jantung atau sekarat daging yang berada di dada sebelah kiri. Sedangkan secara metafisik berarti sesuatu yang halus yang mengetahui, mengerti, dan mengenali jati diri manusia. Dari 4 elemen diri tersebut, Al-Ghazali memberi penekanan yang lebih terhadap qalb. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali membahas secara khusus mengenai seluk-beluk qalb ini, dari mulai pengertian, instrumen qalb, karakteristik qalb, sampai dengan cara-cara melatih qalb yang menarik. Al-Ghazali menganggap adanya keterkaitan erat antara tubuh dan qalb. Tubuh ini dianggap sebagai instrumen qalb dalam mencapai keinginan-keinginannya, atau di tempat lain disebutnya seperti pekerja-pekerja yang dimiliki oleh seorang raja. Qalb dalam bukunya Bidayatul Hidayah disebutkan bahwa hidayah atau pencerahan itu ada awal dan ada akhirnya. Yang akhir itu tidak akan tercapai sebelum selesai yang awal. Yang awal itu adalah kepatuhan lahirlah atau badani, dan yang akhir ini adalah kepatuhan batinlah atau jiwa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. See you on the next topic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.